Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan kabarnya selalu baik-baik saja. Jadi hari ini kita tidak melakukan hunting, tapi kita membuat video tutorial hunting untuk jenis BOP Crested Ghost Hawk. Wah, gelisah dia teman-teman, karena sudah mau makan. Oke, simak terus videonya. Mantap. Jadi saya disclaimer dulu bahwa ini metode simulasi, metode dari pengalaman saya sendiri. Jadi bagi teman-teman yang memiliki metode lain atau tidak sependapat dengan cara saya simulasi, silakan cari di YouTube teman-teman yang lain, masih banyak gitu, banyak sekali yang membuat konten simulasi seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang kurang sependapat, tinggal skip, cari video lain. Dan bagi teman-teman yang setuju atau suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi mari kita nonton videonya. Pastikan nonton videonya sampai akhir agar tidak gagal paham. Check it out. Jadi untuk bahan simulasi hari ini, saya menggunakan sintar hidup, sintar sawah. Terus diikat ke semak-semak seperti ini ya. Bisa pakai semak-semak, bisa juga ditancapkan kayu atau di batang-batang pohon seperti itu. Yang jelasnya usahakan tempatnya itu bisa terlihat oleh si BOP nanti pada saat kita melakukan simulasi. Jadi seperti ini modelnya kan. Saya ikat dengan tali jarak 1 meter supaya si prey-nya ini bisa bebas bergerak. Jadi nanti ada pergerakan dari si prey untuk memancing respon dari si BOP nanti. Oke. Jadi satu hal lagi yang penting sebenarnya, pada saat kita ingin melakukan simulasi, usahakan atau sebisa mungkin cari spot yang seperti ini ya, yang memiliki ketinggian rumput 1 jengkal atau semata sebetis lah tinggi rumputnya. Kenapa harus seperti itu? Karena kita itu kan melakukan simulasi, jadi kita upayakan sebisa mungkin semirip mungkin seperti spot saat kita melakukan hunting nanti. Jadi usahakan spotnya itu mirip-mirip dengan tempat huntingnya kita, agar si BOP nanti terbiasa untuk melakukan pencarian. Jadi sebelum kita lanjut video ini, saya ingin mendisclaimer dulu bahwa simulasi atau metode hunting yang saya lakukan saat ini itu adalah metode dari saya sendiri, yang artinya teman-teman semua bebas mencari metode lain apabila terdapat atau ada hal-hal yang kurang disetujui dari cara pelatihan simulasi saya pada hari ini. Oke, kita lanjut. Jadi dalam melatih BOP itu saya membagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama itu BOP yang belum ada respon sama sekali. Yang kedua itu sudah ada respon namun masih takut. Dan yang ketiga itu responnya sudah sangar. Nah, untuk CG saya ini sudah berada pada tahap yang ketiga. Responnya ya sudah lumayan sangar. Jadi untuk BOP yang belum memiliki respon yang bagus atau belum memiliki respon yang begitu baik terhadap prey, jadi sebaiknya dia diberi prey atau diberi latihan simulasi menggunakan prey yang mati. Kenapa prey yang mati? Kenapa menggunakan prey yang mati? Karena dikhawatirkan jika menggunakan prey yang hidup, prey akan melawan dan akan membuat trauma si BOP. Jadi untuk menghindari hal-hal itu, sebaiknya gunakan prey yang mati dan jaraknya sedekat mungkin, 1 jengkal, 2 jengkal, atau bahkan langsung simpan di kakinya jika belum ada respon sama sekali. Ya, untuk tahap yang kedua yaitu ada respon namun masih takut. Ingat, hal yang harus diingat dan harus dipahami oleh owner dari si BOP, kita itu harus mengetahui berapa sih berat badan yang bagus atau berapa berat badan ideal, agar si partnernya kita ini mau untuk hunting atau ganas gitu. Untuk
si partner saya ini berat badannya itu, berat ideal untuk huntingnya itu 280 sampai 300. Apabila berat badannya di atas 300, maka responnya sangat jelek. Dia tidak mau ngejar, dia cuman mau bertengger di glove. Ya, namanya juga kegemukan. Sama halnya dengan manusia, kalau kegemukan malas. Jadi kita lanjut ke tahap simulasinya. Nah, setelah kita ikat prey jarak sana tadi, situ ya, di jarak situ kita berala-ala atau berpura-pura sedang berkeliling. Nah, itulah manfaatnya kenapa saya minta untuk melakukan simulasi di spot yang memiliki rumput ketinggian seperti ini, agar seolah-olah ada prey yang bersembunyi dari dalam dan keluar. Itu akan memancing respon si BOP. Jadi kita pura-pura, kita ala-ala seperti sedang berburu, sedang real hunting seperti itu toh. Kita berpura-pura sambil kita mendekati arah prey yang telah diikat tadi. Di dalam proses latihan, tunggu Jakir. Di dalam proses latihan ada dua cara untuk melakukan simulasi hunting. Cara yang pertama itu diikat seperti tadi. Dan cara yang kedua adalah kita meminta bantuan teman. Kita seolah-olah sedang keliling hunting dan meminta teman tiba-tiba melempar prey dari belakang kita. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah agar melatih respon kagetnya. Kan biasa ada beberapa BOP yang harus dia lihat dulu toh, harus dia lihat dulu prey-nya baru mau respon. Itu tujuannya supaya dia pada saat dia kaget muncul ada respon kaget. Saya menyebutnya respon kaget. Untuk memunculkan respon kagetnya, kita butuh teman. Itu temannya. Bawa pohon dia. Dia sebentar saya akan meminta dia untuk melempar prey. Oke, ikuti terus videonya. Ya, jadi sekarang kita langsung pada latihan simulasinya. Jadi harus dipastikan sebelum turun ke lapangan, timbang dulu berat badannya berapa. Lalu lihat respon si BOP. Jika responnya sudah bagus, mau mengejar, daya tahan dia memiliki stamina yang banyak biar mengejar banyak tapi tidak cepat capek. Artinya itu sudah bagus idealnya. Sudah bagus berat idealnya. Tetapi jika dia mengejar baru 3 kali mengejar sudah kelihatan kelelahan, artinya itu terlalu kurus. Dan apabila tidak mau mengejar, artinya masih kegemukan atau mentalnya masih belum bagus. Jadi harus dilatih lagi. Ya, jadi seperti ini cara simulasinya. Cara simulasinya ya. Kita seolah-olah keliling hunting. Sana dia sudah mulai bergerak. Mana tadi? Ya, setelah dia memegang prey seperti ini, ada 2 tahapan. Yang pertama, kita bisa langsung mengambilnya. Atau yang kedua, kita biarkan dulu dia berkelahi. Biarkan dia mencabik. Ya, 2-3 cabikan lah. Setelah itu, kita ambil, kita ganti dengan makanan atau daging yang lain. Oke, jadi sekarang simulasi tahap keduanya, yaitu simulasi menggunakan prey yang dilempar. Contohnya tuh kita minta teman sejajar dengan kita ya, memegang prey-nya yang masih hidup itu ya. Bisa menggunakan yang mati. Coba lihat ya, itu dia prey-nya. Ganteng dia, Cok. Jadi kita menggunakan prey yang hidup. Dia usahakan berada sedikit di belakang kita. Lalu kita seolah-olah berjalan lagi di semak-semak belukar kan. Lalu lempar depan sana aja kira. Mau datang sini. Maju pelan-pelan. Tapi kalau lempar depan sana bisa tuh? Lempar ke depan. Gimana? Jauh? Iya, sejauh mungkin pada. Jangan tinggi, jauh saja. Jadi lempar. Tuh 2, 3. Tidak bisa terbang. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini sudah lemah kayaknya prey-nya.
Ambil kita kepalanya tadi, tinggi tadi. Ini ekornya sambung-sambung. Ekor BG. Karena dia ini habis ekornya. Iya kepalanya. Samping tas. Jadi kurang lebih seperti itu caranya ya teman-teman. Dilempar. Itu kenapa dan apa manfaatnya? Seperti yang saya bilang pertama tadi. Agar memunculkan respon kagetnya, saya bilang respon kaget. Jadi biasanya setelah saya melakukan simulasi, saya membiarkan si BOP mencabik beberapa cabikan agar dia tahu bahwa itu adalah prey atau itu adalah mangsa yang harus dia kejar. Oh ya, satu lagi, ada yang bertanya ke saya, Bang, bagaimana caranya supaya itu BOP khususnya CG pada saat makan tidak membungkus, maksudnya saat dia melihat makanan dia fokusnya mencabik saja, tidak fokus membungkus. Nah, kalau saya biasanya kalau membungkus kan biasa sayapnya ke sini dan ke sana tuh. Jadi saya pegang sayap dan ekornya begini lalu saya angkat seperti ini. Nah, biasanya kalau kita angkat seperti itu dia lebih fokus ke makanan, dia tidak dia kurang untuk screamingnya dan kurang untuk dia pokoknya fokusnya ke dagingnya saja kalau kita pegang seperti ini. Bisa dipraktekkan. Jadi untuk sekedar informasi ya, jika ingin melakukan simulasi diusahakan menggunakan prey yang menjadi target untuk hunting nanti. Kenapa harus demikian? Karena jika kita menggunakan prey yang lain, contohnya seperti kita ingin huntingnya sekelas mandar atau sintar, namun simulasinya pakai burung gereja, maka sampai kapanpun itu respon BOP atau mentalnya dia tidak akan berani untuk ngejar mandar. Dia pasti beraninya ke burung gereja, khususnya CG ya, ini khususnya untuk CG. Karena CG itu biasa mentalnya kalau sudah dibiasakan sama prey kecil, dia kurang berani atau hilang mentalnya untuk mengejar prey yang lebih besar. Jadi diusahakan untuk simulasinya itu menggunakan prey yang menjadi target huntingnya supaya lebih bagus. Ya, harus diusahakan atau selalu diingat agar sebelum melakukan simulasi hunting, kita sebagai owner itu wajib untuk selalu menimbang berat badan dari si BOP. Jika BOP-nya terlalu gemuk atau terlalu berat, maka BOP itu cenderung lebih malas atau cenderung pasif, dia kurang ganas. Tetapi jika berat badannya juga terlalu kurus, benar sih ganas dia, tetapi dia itu tidak memiliki tenaga yang cukup untuk mengejar prey yang banyak. Biasanya 1-3 kali mengejar dia sudah kelelahan. Nah, jadi untuk BOP-nya itu jangan terlalu gemuk dan jangan terlalu kurus. Nah, itu adalah tugas dari si owner untuk mengetahui berat ideal si BOP-nya. Dan ingat, berat badan BOP itu beda-beda, tidak sama ya. Berat ideal untuk BOP itu tidak sama meskipun jenisnya sama. Itu harus diingat. Jadi tugasnya owner dan wajib, itu adalah hal yang wajib bagi owner untuk mengetahui berat idealnya. Jadi selamat selamat mencoba atau selamat bereksperimen terhadap BOP-nya sendiri.